Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'lam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamrid duhuzi ala mamrid zuhuri wal ayyam. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita tidak bersyukur, saudara-saudaraku sekalian? Selama 24 jam secara terus-menerus kita telah dijaga, dipelihara dan dipenuhi segala keperluan jasmani maupun rohani kita. Sejak manusia tercipta dari setetes air mani yang hina, Allah mengubahnya menjadi suatu benda yang menggantung atau darah padat, kemudian berkembang menjadi sepotong daging, kemudian dibentuk menjadi bentuk tertentu, berubah menjadi janin, jabang bayi, dilahirkan ke dunia, tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, bahkan mencapai usia tua, sampai Allah nanti menjemput kembali di akhir kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, betapa kita tidak bersyukur Allah telah melengkapi dan mengurus tubuh kita ini dengan 4 juta reseptor atau alat perasa yang memungkinkan seseorang untuk merasakan, membedakan dingin dengan panas, mengalami rasa enak atau rasa sakit. Jantung manusia memompa 4,73 liter darah setiap menit sepanjang hidup kita. Tubuh manusia memiliki hampir 60.000 mil pembelah arteri, vena dan kapilari, mengandung 2,5 triliun sel darah merah yang memuat oksigen dan 2,5 miliar sel darah putih. Semuanya membentuk bagian dari sistem kekebalan tubuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, selama kita hidup, rata-rata seseorang akan bernapas kurang lebih 500 juta kali kalau usianya mencapai kurang lebih 60 tahun. Rata-rata kita bernapas antara 16 sampai 18 kali dalam semenit. Tiap-tiap sekali pernapasan kita menghirup 1, liter udara. Kita lakukan sepanjang hidup. Kita diberi Tuhan dengan cuma-cuma tanpa pernah kita membayar. Bobot tubuh manusia 60%-nya merupakan air, sedangkan otaknya dapat melakukan ribuan komunikasi yang saling terhubung, merupakan komputer yang paling rumit di dunia. Allah Maha Besar dan sebaik-baik pencipta. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha, innal insana lazalumun kafar. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya atau menghitungkannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ibrahim ayat 30. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, nikmat dan karunia Allah kepada kita teramat besar. Bahkan hidup serta kekuasaan adalah nikmat, tetapi juga sekaligus adalah ujian Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 1 sampai 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir.
Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amal perbuatannya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Hadirin yang dirahmati Allah, jasmani atau tubuh manusia berasal dari tanah. Selanjutnya manusia memenuhi keperluan hidupnya pada dasarnya juga berasal dari tanah dalam bentuk berbagai makanan, minuman, dan udara. Dengan inilah manusia dapat hidup, dapat bekerja, dan dapat melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan ini. Namun saudara-saudaraku sekalian, jangan pernah lupa bahwa hidup nanti akan berakhir dengan kematian. Dan inilah sebenarnya hakikat awal kehidupan kita, yakni kehidupan yang abadi tanpa berakhir di akhirat kelak nanti. Hidup kita di dunia ini hanya satu kali dan sangat singkat. Setelah itu kita akan melanjutkan kehidupan yang sangat panjang di akhirat kelak nanti. Entah besok atau lusa, minggu depan atau tahun depan, kematian akan merenggut hidup kita. Sudah terlampau banyak anggota keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, teman kita sekantor. Namun apa hendak dikata, pada hari ini misalnya mereka telah tiada. Kubur-kubur mereka terbayang di hadapan kita dengan dua buah nisan dengan tumbukan tanah. Inilah tempat kembali saudara-saudara kita, dan kita juga akan menyusulnya nanti. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ali Imran ayat 185. Hadirin yang dirahmati Allah, pada saat ini memang jantung kita masih berdetak, nafas kita masih bisa berhembus, tapi besok atau lusa tubuh ini akan membujur kaku. Seluruh organ tubuh telah berhenti bekerja seketika. Sanak famili dan handai taulan yang setia bercampur cemas duduk sambil mengelilingi sekujur tubuh sambil membacakan Al-Quran. Kematian pun telah tiba. Tangis dan derai air mata berselimut duka bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Seluruh anggota keluarga dan tetangga berkabung. Pemberitahuan pun akan kematian kita dikumandangkan di maik langgar atau masjid di komplek kita. Satu helai kain hijau tergantung di rumah keluarga kita bertuliskan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besok hari atau petang harinya jasad kaku ini dimandikan tanpa daya, dibungkus kain kafan dan disalatkan. Kain yang membalut tubuh yang dahulu gagah dan tampan hanya beberapa lapis kain kecil kasar, beberapa lapis kain kaci kasar yang diikat dengan beberapa ikatan. Keranda telah dipersiapkan sebagai kendaraan paling mewah terakhir yang akan mengantar kita ke kuburan. Sebuah lubang tanah berukuran 1 kali 1,5 meter telah menunggu sang mayit. Jasad kemudian dimasukkan, sedikit demi sedikit tanah ditaburkan menutupi badan, sampai pada akhirnya seluruh tubuh ini terbenam di perut bumi dalam kegelapan dan kesendirian. Satu demi satu para pengantar pun telah beringsut meninggalkan komplek kuburan di mana sang mayit berkalang tanah. Tidak terkecuali dahulunya orang-orang yang kita cintai, istri, anak-anak, sahabat,
relasi bisnis yang dahulu mendampingi kita, semua harta benda dan kemewahan dunia, rumah dan perhiasan, rekening bank, deposito, sanak pemilih, semuanya telah kita tinggalkan. Hanya ada satu yang setia menyertai kita di alam kubur nanti sampai akhirat, yakni amal saleh atau pengorbanan yang kita pasrahkan di jalan Tuhan. Baik itu hal ilmu, harta, jiwa dan raga, adalah modal yang dititipkan Tuhan kepada setiap insan nanti. Hadirin, dengan bekal apa untuk kita bisa nanti selamat di hari akhirat nanti? Pada suatu hari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita di hadapan para sahabatnya bahwa nanti pada padang pasir ada seorang mukmin dibangkitkan. Lalu bersama dia bangkit juga seorang manusia yang lain yang wajahnya ceria penuh kegembiraan. Orang itu menuntun tangan sang mayit, menghibur di sepanjang jalan. Ketika melewati hal-hal yang mengerikan, dia menenteramkan hatinya dan berkata, itu tidak disediakan bagimu. Ketika dia berdiri di hadapan Allah, orang itu akan menjadi pembela dia. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masukkan si mukmin ini ke surga, dan orang itu pula lah yang mengantarkan sampai ke pintu surga. Ketika si mukmin itu bertanya, siapa kamu ini sebenarnya? Begitu baik kamu memperlakukan aku. Lalu orang itu berkata, aku adalah kebahagiaan yang pernah engkau masukkan kepada manusia, di hati manusia. Di dunia dahulu ketika engkau membahagiakan orang lain, Allah ciptakan seorang makhluk sepertiku ini yang ditugaskan Allah membahagiakan kamu pada saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu spesial sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin dan handai taulan kita, atau membantu seseorang untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan, ataukah sekedar senyum tulus buat orang-orang yang tak beruntung materi di jalan sempit, rumah gubuk yang kita lalui di muka-muka gang kita. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan dan Idul Fitri mestinya kita lestarikan nilai-nilai amalnya, membahagiakan sesama, hablum minan nas, dan juga jangan lupa hablum minallah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan rasa ukhuwah kita, rasa persaudaraan kita kepada sesama muslim maupun kepada manusia yang lain untuk bekal sanggup kita di akhirat nanti. Semoga Allah melimpahkan barakah dan kebajikan bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih wa shalla. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suqil ula suqi Ibrahim wa Musa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham anta khairur rahimin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa salawatullahi wa salamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Jemaah Jumat hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita akhiri renungan Jumat pada hari ini dengan berdoa bersama-sama kepada Allah dengan penuh kekhusyuan dan ketundukan. Semoga Allah senantiasa berkenan mengabulkan doa dan permohonan kita, menjadikan hidup kita ini bermanfaat untuk orang lain, untuk manusia yang lain, apakah melalui ilmu, melalui harta, melalui tenaga yang kita sumbangkan, kita pasrahkan di jalan kemanusiaan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد وأنت المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وجميع عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلق علينا كل غيبة لنا بخير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة